Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ketemu lagi dengan Ustazah untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Namun jangan lupa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa mau belajar terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir. Nah, anak Ustazah, materi kita hari ini adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ustazah menginginkan anak-anak Ustazah dapat menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, anak Ustazah dapat membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Yang ketiga, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayo sama-sama kita perhatikan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad juga mempunyai tugas, yaitu sebagai syahidan, mubasyiran, naziran, dayan ilallah, dan sirajam munira. Untuk mengetahui apa tugas Nabi Muhammad SAW, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, anak Ustazah, dari ayat ini kita sudah dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan syahidan. Syahidan itu jadi saksi untuk umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad itu juga menjadi mubasyiran, yaitu pemberi kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa nanti mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, yang ketiga yaitu najiran, yang artinya adalah pemberi peringatan. Nabi Muhammad juga bertugas memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman karena kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, yang keempat yaitu dayan ilallah, yaitu sebagai, iya betul sekali, sebagai penyeru kepada agama Allah. Jadi Nabi Muhammad menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Yang kelima adalah sebagai sirajam munira, yaitu menjadi cahaya yang menerangi.
Nabi Muhammad SAW menerangi umatnya dengan ajaran Islam. Nah, itulah dia yang menjadi tugas Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Anak ustazah pasti tahu Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri tauladan yang baik untuk semua umat manusia. Beliau mempunyai sifat-sifat yang mulia. Yang pertama adalah siddiq, artinya jujur dan benar. Yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah, yang artinya bijaksana dan cerdas. Anak ustazah pasti tahu dong, lawan dari siddiq itu apa? Ya, kazib, yang berarti berdusta. Lawan dari amanah adalah khianat, yang berarti mengkhianati amanah yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu lawan dari tabligh, berarti adalah khitman, yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah. Yang terakhir, fatona adalah lawannya baladah, yang berarti bodoh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mulia sahabat ketika berdakwah. Anak ustazah masih ingat kan pembahasan kita yang sebelumnya tentang berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian sahabat juga ikut berdakwah dengan secara terang-terangan, dan banyak ketabahan-ketabahan yang mereka lalui ketika menyampaikan dakwah Islam. Perjuangan sahabat Rasulullah sangat luar biasa dalam berdakwah menegakkan agama Islam. Untuk membalas perjuangan para sahabat, Allah memberikan jaminan kepada mereka masuk surga. Yaitu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hal tersebut termuat di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Nah, 10 sahabat ini yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Maka dengan pengorbanan mereka, Allah memberikan jaminan kepada mereka untuk masuk surga. Aduh, senang ya nak ya. Adakah anak ustazah di sini yang mau masuk surga? Ada? Alhamdulillah. Kalau ada, berarti kita harus mengikuti sifat-sifat dari Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, anak ustazah, sekarang kita lanjut lagi materi kita, yaitu tentang ciri-ciri kepedulian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad peduli terhadap sesama. Hadis yang diriwayatkan Muslim, seseorang bertanya ke Aisyah istri Rasulullah mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah SAW itu ialah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Sesungguhnya
engkau Muhammad senantiasa dalam akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, anak ustazah, Rasulullah SAW sangat sayang kepada makhluk di dunia ini, terhadap anak-anak yatim, orang sakit, perempuan janda, atau kepada mereka yang pernah memusuhinya. Nah, anak ustazah, ayo kita sama-sama perhatikan beberapa contoh dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia ya nak. Nah, sekarang kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Yang pertama, menyayangi binatang. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut terhadap binatang, dan Rasulullah melarang bersikap kasar terhadap binatang. Yang kedua, menyayangi tumbuhan. Rasulullah selalu berpesan kepada tentaranya agar tidak merusak tempat tinggal dan tanaman ketika berperang. Dan Rasulullah juga melarang tentara Islam menghancurkan perkebunan milik musuh. Itulah tanda kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Nah, anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah dapat memahami materi yang sudah ustazah sampaikan. Jika ada yang kurang difahami, silakan hubungi ustazah ya. Untuk hari ini ustazah akan memberikan tugas kepada anak ustazah, yaitu yang pertama, menghafalkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang bukti kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, anak ustazah menyebutkan satu dari ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 ini tugasnya berbentuk video ya nak. Untuk tugas nomor 3 yaitu anak ustazah contohkan satu sikap sayang anak-anak ustazah terhadap alam sekitar, kemudian difotokan ya. Tugasnya seperti biasa dikirimkan di classroom kita. Baiklah anak ustazah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya nak. Tetap semangat.